بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Kaum muslimin dan kaum muslimat, beberapa menit ini kembali saya Zulkifli Zakaria mengajak kita merujuk kepada dasar-dasar syariah dalam hal ibadah yang kita lakukan kembali. Dan saat ini saya menggarisbawahi mengajak kita membahas singkat beberapa menit saja tentang doa mustajab di dalam solat. Dari gabungan beberapa hadis, selain bacaan solat dari takbir sampai salam, solat adalah mulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan solat dengan salam. Ada bacaan-bacaan mulai dari iftitah, al-fatihah, bacaan Quran, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, tasyahud. Ada dua dari hadis kita dianjurkan memperbanyak doa dalam rangkaian solat tadi. Pertama dalam sujud. Nabi sebut sujud adalah akrab, sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah adalah fi sujud. Fa'aksiru, maka perbanyaklah ketika sujud ad-du'a, doa. Jadi kalau perbanyak berarti lebih dari apa saja kita inginkan, berarti lebih. Karena tidak ada batasan berapa banyak yang dimaksud, tapi aksiru, perbanyak. Tidak ada batasan berapa maksimal. Ini yang pertama. Jadi kalau dalam sujud kita dapati ya bacaan-bacaan dari Nabi, misal subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli, subhana dzil jabaru al malakut al kibriya wal azamah, dan lain-lain. Berarti perbanyak doa, bisa kita tambah doa lain. Satu. Yang kedua adalah ketika duduk tasyahud menjelang salam. Setelah kita baca tasyahud, misal at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah dan seterusnya. Kemudian salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya sampai innaka Hamidum Majid. Di sana ada hadis Rasulullah menganjurkan berdoa mabada, apa saja yang terasa oleh kita, kita berdoa saat itu. Di samping ada tek-tek doa diajarkan Nabi, misalnya berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masih dajjal. Juga ada Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir. Di samping itu kata Nabi mabada, apa saja yang terasa. Pertama dalam sujud perbanyaklah doa. Kemudian ketika akan salam berdoalah apa saja, mintalah apa saja yang terasa. Di sini timbul pertanyaan, bolehkah ketika kita berdoa itu dalam solat 2 momen tadi, sujud dan setelah tasyahud ini, membaca dengan bahasa kita, mengucapkan dengan bahasa kita, bukan bahasa Arab. Kita bukan orang Arab. Di sini ada beberapa pendapat. Di masyarakat kita beberapa versi. Kaum muslimin, secara umum salat dari takbir sampai salam adalah ibadah yang Nabi suruh kita mengikut beliau. Maka iftitah kita ikut beliau. Bacaan ruku kita ikut beliau. Iktidal kita baca seperti yang diriwayatkan dari beliau. Sujud seperti itu dan seterusnya. Tapi ketika ada tadi kalimat kalian perbanyak doa dan sebelum salam mintalah apa saja yang kamu terasa, di sini ada peluang, berarti boleh selain yang Nabi ajarkan. Kalau selain yang Nabi ajarkan, sedangkan doa pada Allah Ta'ala, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian padaku niscaya aku kabulkan. Tidak ada dalam Quran kita temukan keterangan dari Allah berdoalah dengan bahasa Arab, tidak ada. Maka dari sini ada peluang dalil bagi kita, dan ini telah ada ulama-ulama memfatwakan begitu. Seperti Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah yang masih hidup di Madinah, bahwasanya boleh ketika sujud dalam solat tadi, dan tidak hanya sujud terakhir, semua sujud. Sebagian orang masyarakat kita membatasi sujud terakhir, tidak ada batasan itu dalam hadis. Semua sujud dalam solat kita boleh memperbanyak doa dalam sujud, dan sebelum salam setelah tasyahud insyaallah boleh kita ucapkan dalam bahasa selain Arab. Setelah subhan rabbiyal a'la misal beberapa kali, lalu kita ucapkan kalimat-kalimat doa kita dengan bahasa pribadi kita.
Dan kita ucapkan, yang disebut dengan ucapan adalah pakai bentukan huruf, ada lidah bergerak, bibir bergerak, gerak-gerak mulut pembentukan huruf sesuai dengan titik-titik keluar huruf. Tidak dengan mulut begini saja, tapi bentukan huruf. Karena bacaan ibadah, huruf-huruf terbentuk dari mulut, huruf-huruf Arab ada makharij, titik-titik keluar. Insya Allah boleh ketika sujud kita baca doa dalam bahasa kita. Ketika tasyahud, setelah selesai tasyahud kita akan salam, kita baca doa dengan bahasa kita, bisik-bisik, tidak dengan orang lain, tidak dalam bahasa Arab, insya Allah boleh. Ini pemahaman kita pahami dari hadis tadi, didukung oleh ayat ud'uni astajib lakum, dan ini telah difatwakan oleh sebagian ulama. Jadi insya Allah silakan. Kalau kita kesulitan dalam sedang solat, berdoa dalam sujud, maksudnya dalam sujud solat, bukan di luar solat kita sujud. Tidak ada keterangan dasar syariat, dasar dari hadis berdoa dalam sujud di luar solat sengaja, kecuali sujud syukur, itu beda. Kalau kita butuh ke Allah, kita solat, berdoa dalam solat, dalam sujud solat, kemudian menjelang salam. Semoga Allah mudahkan kita beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.